Meldi itu anakku. Jadi ketika itu memang Meldi disuruh oleh saya dan keluarga gitu, karena memang kebetulan aku punya aktivitas yang lain dan kebetulan anakku Meldi ya aku mintain tolong. Jadi bukan kita mengusir keluarganya, ibunya Kak Uzi dan Kak Fitri, bukan gitu. Jadi ceritanya saya itu memang memberikan tempat tinggal saya yang kosong itu kalau nggak salah setahun setengah yang kemarin ya, setahun setengah yang kemarin itu saya memang memberikan tempat tinggal untuk ditumpangi dengan perjanjian setahun, sampai karena kan waktu itu kan Kak Uzi beserta anak-anaknya itu bilang lagi produksi roti, nanti insya Allah mau beli rumah, sambil belum ada rumah sambil tunggu nanti bisa dapat rumah, ya udah tinggalin aja gitu kan, satu ya. Terus yang kedua, sebenarnya masalah ini kalau ada yang bilang ngusir, justru kita bukan mengusir, rumah itu tidak layak untuk ditempati guys. Kenapa? Kalau rumah yang dulu masih bagus, enak untuk ditempati, makanya saya kasih tempat tinggal saya untuk ditempati. Nah sekarang saya ngeliat keadaan rumah saya itu kan hancur semuanya. Saya tahu bahwa itu sudah tidak akan mungkin bisa diperbaiki, ya paling nggak bersih ya. Cuman di sini kan saya memaklumi apa iya, saya memberikan tumpangan di tempat yang udah jorok dan di tempat yang udah kayak udah mau rubuh gitu ceritanya. Jadi itu sudah berjalan selama 1 tahun setengah. Nah ketika itu saya nyuruh anak saya Meldi untuk menanyakan gimana, karena memang kebetulan mendingan aku jual aja deh rumahnya, atau enggak aku ambrukin dulu sampai kita benahin dulu rumahnya, karena kalau misalkan rumahnya itu dibenahin satu persatu itu bakalan hancur rumahnya. Jadi rumahnya mendingan kata orang tukangnya waktu kita konsultasi harus dihancurin semuanya dan nggak boleh ada orang yang tinggal di sana. Nah akhirnya aku nyuruh anakku Meldi untuk menanyakan bagaimana rumah itu, apakah kan selalu bilang Kak Uzi itu sudah punya rumah, sudah ada rumah, sudah mau pindah. Nah maksud saya bukan saya mengusir ya, saya cuma tanya kalau memang sudah ada rumah ya udah, berarti rumah ini mau saya hancurin sekalian biar saya bikin yang baru, karena rumahnya itu sudah tidak layak untuk ditempati. Gitu ceritanya ya. Terus ini apa sih si Yata ini kayaknya ini buzzer ya, ngomongnya jorok melulu. Ini juga Rahmat. Kenapa jadi banyak orang yang ngomongin jorok? Hah? Jadi nggak ada urusan nih ngomongin jorok, ngomongin orang-orang yang aduh. Terus udah itu ngomongin kelamin laki-laki lah, ngomongin apalah, kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Ngomongnya kotor banget, nanti giliran dibalas dengan ngomong kotor pasti marah, pasti akan ini aku tahu nih supaya aku ngomongnya itu supaya nggak jelas. Oke, sekali lagi aku jelasin mengenai rumah yang saya beri bantuan untuk Kauzi dan keluarganya itu kan yang menempati. Kalau si Coco itu atau Yoke itu bilang bahwa OIDWP, pada waktu ada OIDWP itu cuma sebulan loh. OIDWP itu cuma sebulan aku kasih tumpangan sama mereka. Selebihnya 1,5 tahun aku kasih tumpangan kepada keluarganya Kak Uzi dan Kak Fitri, ibunya. Gitu ya guys. Jadi rumahnya layak untuk dipakai. Jadi kalau misalkan bilang rumahnya itu sudah rusak dari zamannya OIDWP, itu tidak benar. Gak ada ceritanya Dewi Persik. Kamu bisa lihat di Sugeng Entertainment itu pada waktu itu aku pernah datang ke sana. Aku diajak sama Mas Sugeng pada waktu itu untuk ngeliput. Padahal aku nggak ada niat untuk apa wawancara atau kayak gimana pun tuh nggak ada. Aku datang ke sana, kondisi rumahnya kalian bisa lihat. Kan di situ kan kelihatan free ya. Free, aku tidak pernah memungut biaya apapun. Free aku kasih tempat tinggal untuk ibunya Kak Uzi dan Kak Fitri. Free. Jadi aku tidak ada yang namanya
minta duit atau aku cuma minta dirawat, dalam arti bukan minta dirawat untuk diganti yang baru ya, tapi dirawat tuh paling nggak bersih, itu doang. Itu doang, bersih aja. Kan kalau kita ninggalin rumah orang kan harus bisa bersih ya, harus bisa ngebersihin, jangan jorok, jangan kotor. Nah seperti itu ceritanya. Jadi ceritanya nggak bener kalau ngomong diusir. Justru ceritanya itu malah seharusnya perjanjian kami itu setahun. Ya, kalaupun ada sampai setahun setengah, karena aku sudah ngeliat rumah saya itu udah hancur, udah tidak layak untuk ditempati. Kebetulan Kak Uzi sendiri bilang sudah membeli rumah. Untuk kemarin, baru bulan puasa kemarin, aku masih datang kok ke sana. Kak Uzi masih memproduksi rotinya sama mamahnya, masih tinggal di rumah saya. Masih tinggal di rumah yang saya kasih tinggal, gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang rumah itu tidak ada yang ninggalin dan sudah tidak ditinggalin, itu tidak benar, karena baru kemarin bulan puasa kemarin saya datang. Nah, Kak Uzi memang ngomong sama saya bahwa rumah itu sudah diamanahkan ke namanya Kak Berlin. Lah yang menjadi pertanyaan saya, kok aku kan memberi tumpangan rumah itu sama Kak Uzi dan ibunya, kenapa diamanahkan kepada orang lain? Kenapa tidak ngomong sama saya? Kan nggak boleh. Nyesel nggak jelek-jelekin Bu Fit? Aku tidak ada penyesalan apapun yang aku lakukan. Karena memang di sini aku tidak tahu permasalahannya, tapi aku dibawa-bawa dalam masalah ini. Yang aku tahu kalau anak itu tidak berbakti kepada orang tua, itu dosa. Gitu ya. Jadi aku tidak pernah yang namanya, jadi bukan berarti Bu Fitri ini tidak berbakti sama orang tuanya. Aku sudah tahu pokok permasalahannya. Ketika itu aku tidak tahu pokok permasalahannya. Secara garis besar, kalau anak itu ibaratnya tidak berbakti sama orang tuanya, itu dosa. Ada dalam Al-Quran, gitu ya. Nah di sini aku ingin menjelaskan bahwa di rumah itu kan seolah-olah aku mengusir, tidak mengusir ya. Malah ketika rumah itu diamanahkan kepada orang lain, aku tegur loh Kak Uzi nih. Saya tegur loh Kak, nih aku tegur Kak Uzi di sini. Aku bilang bahwa kenapa rumah yang saya kasih pinjam, kenapa diamanahkan kepada orang lain? Harusnya ngomong sama saya dong sebagai saya yang punya rumah di sana. Kenapa rumah saya disuruh dipinjamkan ke orang lain? Emangnya rumah itu, emangnya kamu sudah izin sama saya untuk mengamanahkan rumah itu untuk kepada orang lain? Kan tidak. Saya meminjamkan rumah saya kepada Uzi dan juga ibunya. Kenapa tiba-tiba Kak Uzi bilang rumah itu tidak pernah saya tempatin lagi sekian lama dan saya kasih dan saya amanahkan kepada Mbak Berlin? Loh, kok bisa ke Mbak Berlin sedangkan saya aja tidak mengamanahkan itu ke Mbak Berlin? Saya tanya sama kalian, itu bener gak? Gak boleh loh. Saya meminjamkan rumah saya, terus kemudian orang yang saya pinjemin rumah itu dikasih ke orang lain lagi rumahnya. Itu nggak benar. Sejak kapan rumah saya dipercayakan ke orang lain? Sejak kapan? Lah, kalau misalkan kalian bilang rumah saya jelek, kalau rumah saya itu jelek, ya kalian lihat deh video-video yang dulu beliaunya bisa berenang. Rumah saya itu layak untuk ditempati. Kenapa kemarin anak saya Meldi suruh bilang kapan ya kira-kira tidak di rumah saya lagi, karena memang rumah saya nggak layak untuk ditempati. Sudah lantainya sudah apa jenenge kok Kak? Meletek. Lantainya apa Kak Indah? Lantainya di rumah udah rusak, udah apa? Letek semua. Terus udah tempatnya WC kuning-kuning, udah kayak jorok banget. Terus apa? Jadi gimana dong? Call Uzi dong. Udah saya WA ya. Saya tuh orang sibuk. Saya udah nyuruh anak saya Meldi. Saya orang sibuk. Saya nggak mau ngurus beginian sebenarnya. Cuman saya bilang sama anak saya, kalau kayak begini aku live deh. Saya lurusin nih masalahnya. Kok bisa saya call Uzi? Uzi dong call saya. Dia kan yang saya kasih tumpangin. Kok ini terbalik saya yang suruh telepon dia? Dia aja mengembalikan rumah saya cuma ngasih kunci. Gimana sih? Kalian itu yang WA saya ini barusan. Nah ini Kak Uzi, aku call Mbak Dewi ya. Kak Uzi lihat aja di live aku juga. Kak Uzi biar tahu juga. Nanti kita teleponan. Kak Uzi juga biar tahu juga di sini nih Kak
Uzi lihat live saya, ya kan? Kak Uzi bener gak sih memberikan amanah itu kepada orang lain? Mbak Berlin itu ibaratnya nggak pernah saya anakan untuk ngurusin rumah loh. Dan mengenai Dipidok, anak-anak Dipidok tidak pernah nginap di rumah loh. Kak Uzi, ini kan nggak ada Kak Uzi, saya berani kok. Kak Uzi, apakah benar anak Dipidok tinggal di sana? Anak Dipidok nggak ada yang tinggal di sana. Apakah benar rumah yang saya kasih kondisinya dalam keadaan hancur? Gak seperti hancur yang sekarang dong. Gitu loh. Jangan kayak gitu Kak Uzi. Kalau sudah saya memberikan kepercayaan sama Kak Uzi untuk tinggal di rumah saya, jangan diadu domba Mami. Enggak, ini bukan diadu domba. Gak ada Kak Fitri ngadu domba. Gak ada Kak Fitri ngomongin tentang Kak Uzi ataupun tentang Mama, tentang ibunya. Gak ada. Gak ada. Mami kasih semua bukti di post di IG Mami. Kasih bukti apa maksudnya? Rumah, keadaan rumah. Kalian bisa lihat sendiri nanti anakku Meldi yang kasih. Di situ ada yang namanya Mas Sugeng, di situ ada konten-kontennya, itu ada. Tante saya tuh sibuk, bener itu anakku bilang. Saya tuh mau ngurusin konser saya tanggal 17 Juni. Ini hal-hal receh, nggak usah bawa-bawa saya. Harusnya orang yang saya kasih tumpangi ya sudah. Mau rame lagi. Gitu. Saya tuh jangan ini loh, saya tuh juga banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Jangan menggiring opini seolah-olah saya ngusir orang. Padahal bukan ngusir, rumah saya tidak layak untuk ditempati. Ada di YouTube Anti 2 tahun lalu, nanti saya kasih linknya tuh, tanyain. Gitu loh, saran saya ngomong langsung sama orang yang diluruskan. Orangnya siapa? Saya mau tanya. Ini justru diluruskan di sini, kenapa? Karena kan Coco itu kan secara Instagram, secara live. Jadi saya pun juga menjelaskan secara live dan Instagram. Kan bilangnya kan rumah itu katanya sharing house dengan anak-anak Dipidok. Tidak. Rumah saya hanya ditempati oleh Kak Uzi dan ibunya. Ya, rumah saya cuma ditempati. Dan Dipidok itu kemarin datang, rencananya mau dibuat kantor ruang tengahnya, tapi mau dibenerin dulu karena keadaannya rusak parah. Nah ini Coco, aku lihat video live kamu Coco. Kemarin yang video live kamu tuh aku lihat barusan dari Meldi. Tapi kemarin ketika aku nyapa kamu, ketika itu aku lagi make up dan aku tidak ngelihat kamu secara keseluruhan. Tapi setelah aku lihat secara keseluruhan kamu salah. Yang benar tidak seperti itu Coco. Yang benar adalah rumah saya itu tidak pernah sharing house dengan siapapun. Rumah saya yang saya tahu, saya percayakan kepada Kak Uzi dan ibunya saja. Tidak pernah sama yang namanya Dipidok anak-anak itu. Anak Dipidok itu kemarin datang ke rumah saya yang lama itu hanya untuk mau menjadikan kantor di ruang tengah lantai 2. Tapi mereka akhirnya belum sampai kesampaian karena sangat rusak parah, harus banyak direnovasi. Itu yang benar. Mereka tidak pernah nginap di situ, Coco. Kamu salah memberikan informasinya. Harus diluruskan sini. Ya. Jadi ini supaya kali itu tahu permasalahannya apa. Jadi rumah saya tidak pernah sharing house dengan siapapun. Jadi maunya Mami gimana mau diberikan lagi atau mau benerin. Cocok, bukan masalah mau diberikan lagi atau mau benerin. Maunya saya jangan bicara kalau tidak tahu apa-apa. Itu maksudnya aku. Jadi kalau misalkan kamu bilang mau diberin atau bersihkan, itu tanggung jawab kesadaran masing-masing. Gak perlu menanyakan rumahnya mau bersihkan atau tidak perlu. Karena saya ketika mau saya terus dari hati. Tapi jangan sampai kamu bicara bahwa rumah itu sharing. Ada orang ini, ada orang itu. Tidak. Itu yang benar. Ya, kamu kalau salah aku salahin. Kamu kalau benar aku berin. Jadi jangan pernah bilang kalau mau dipain rumah saya mau kalian hancurin, mau kalian apain, tidak masalah. Yang penting adalah say thank you. Itu doang. Jangan pernah bicara kalau tidak tahu apa. Jadi kalau saya tahu baru berbicara. Gak perlu dibersihin. Saya punya uang untuk bersihin rumah saya. Gak perlu dibenerin. Saya punya duit untuk benerin rumah saya. Saya tulus dari hati saya untuk membantu Kak Uzi dan ibunya. Tapi bukan berarti saya ngomong seperti ini terus kalian bolak-balikin lagi omongnya. Itu gak benar. Bukan ada gitu. Dewi Pers tidak pernah yang kalau mau membantu orang ya udah bantu. Tapi gak ada yang namanya saya ngusir orang. Gak ada yang namanya rumah itu hostnya ada berapa orang di situ. Kalau Coco pernah tinggal di situ, iya. Waktu itu Coco pernah minta, Mami beli yang Mami yang tinggal di rumah Mami. Boleh silang.
Nggak apa-apa. Hah? Oh ya. Seperti itu ya. Jadi di sini aku lurusin. Jangan ngomong seolah-olah aku membantu tapi aku mengusir. Tak ada. Aku bukan boneka yang bisa dimanfaatin orang. Aku punya hati, aku gak punya perasaan. Jadi ketika aku membantu orang dari hati aku tidak bisa dia domba sama Meli. Aku tidak bisa adu domba sama Kak Fitri. Mereka juga gak pernah domba aku juga. Gak pernah ngomongin kelekan tentang ini, gak pernah. Gitu. Jadi di sini aku cuma mau luruskan bahwa rumah saya kaget ketika mas saya ada ucapan dari Uzi sini bilang bahwa Mami DP nih ya, Mami DP nih. Nih. Ya, aku cantik lagi kalau aku lagi live ya Uzi di sini baru kita boleh teleponan di sini. Di sini assalamualaikum Mbak Dewi, aku mendapatkan laporan dari Indonesia bahwa aku tak merawat rumah Mbak Dewi sebelumnya sudah amanat ke Mbak Berlin karena memang sudah lama tidak di sana. Aku sudah reaksi sesuai kemampuan aku seperti tiga plafon lampu jarum listrik bocor lain. Terima kasih Dewi, waalaikumsalam. Kau sih aku ada di Jogja ini kemarin. Aku masih ada di Jogja di sini aku lagi konser show. Langsung aku jawab. Aku dan sama Bang Jamil kan memang nggak ada reka ya, gitu loh. Jadi aku nggak ngerti ini masuk Berlin yang berdiri itu kapan? Berlin asal plafon lampu maksudnya kapan? Kan selama ini memang pernah ada komunikasi ya Bang ya. Dan anak itu karena anak itu bisa gimana kan emang sudah diamanatkan Jakarta kan harusnya kakak kamu ke orang lain kan kita ngomong sama aku itu punya aku kakak kalau main amanatkan ke orang kakak nggak izin sama aku sejak kapan ketika aku datang sama Jamil pada waktu bulan masa kemarin masih Uzi yang ngasih keluarga Uzi udah ya oke. Jadi di sini maksud saya nggak perlu harus dibersihin platform, nggak perlu sehingga ya dibersihin. Jadi kalau misalkan nggak mau dibersihin juga nggak apa-apa, tapi jangan mengucapkan kata-kata seolah-olah rumah itu ditinggal sama orang baik. Dan yang paling saya nggak suka adalah rumah itu amanah oleh Berlin. Emang Berlin ini siapa? Orang percaya saya? Siapa Berlin ini? Kalaupun alasan saya mau percayakan dia untuk mengelola rumah, saya tanya, Berlin ini siapa? Benar sih kita meminjamkan rumah kita selama 1,5 tahun, terus kemudian rumah yang tadi baik saja dihancur, oke, dibenerin, nggak apa-apa, tapi tiba-tiba omongannya adalah saya sudah mati menempati rumah itu. Kenapa nggak mit sama ayah? Memang tak mau menempati rumah itu. Listrik dan airnya mati, urusan apa sama gue? Listrik dan airnya mati, cocok. Kenapa ngomong sama gue? Kenapa sih dikasih orang lain? Kenapa nggak bilang ngomong sama gue? Hah? Gue tanya, mau listrik itu mati berarti nggak bisa listrik. Mau listrik mati airnya berarti kan nggak bayar air. Gue tanya. Dia anak buat bersihkan ke posisi kunci di pinta dasar bar. Iya benar 1,5 bulan Kak Uzi. Dan sekarang Uzi bilang sudah lama dari bertahun atau berbulan Uzi tidak mendapat rumah itu. Pak dijawab di sini. Coba, karena bulan masa kemarin Kak ada orang yang mau di rumah saya sana itu baru si puasa loh. Terus yang bilang sama rumah tidak pernah di tempat itu sejak kapan? Saya tanya, coba jawab. Hah? Sekarang kalau misalnya saya share listrik udah bayar juga tuh. Nggak ada urusan gue bayar listrik, gue udah kasih rumah di situ. Kamu nyewa Jakarta Selatan loh, di Jakarta Selatan di daerah itu kalau misalnya saya di situ udah 200 juta sebulan. Iya. Tahun. Gue main cuma di sini si lu gue lupain, gue gak masalah, gak stres, gue cuma gak suka kalau misalkan gue diangkut-angkutin malah ini. Gue gak suka kalau misalkan gue tiba-tiba difitnah bahwa gue sirah, gak punya hati lah, gue gak suka. Ini dari Codi siapa nih? Lu juga gue tanya, bisa bawa lo? Hah? Jangan kayak gitu dong. Nanti juga yang bayar uang lingkungan, gue yang berlingkungan, orang security tanya gue
bayar lingkungan itu sebulan itu 1 juta, 1 jutaan. Dan mereka tinggal di rumah saya 1 tahun setengah. Dan nggak malah, kenapa gue nggak bicara gini? Karena ada omongan di sini bahwa gue itu ngusir. Satu, padahal gue pernah ngusir. Gimana sih rumah udah jorok begitu kumuh, terus udah hancur, udah meroboh, mau ditinggalin layak untuk tempatin? Gue tanya deh, jangan kayak gitu. Terus sekarang Kak Zi bilang mengenai lirik sama Aimak, si Coco baru ngomong, bukan Uli, si Coco. Lah itu maksud Coco gue suruh bayar. Nah, kalau akan mati listrik sama air selama berapa bulan, kalian tinggal di rumah gue itu udah ngomong belum sama gue? Listnya pakai voucher, ya tinggal isi vouchernya. Gimana sih? Jangan bawa gue dong. Kalau misalkan David itu mau baik sama gue, ya udah baik. Gue juga gak pernah ngomongin lu ngomong siapa, gak ada. Ya betul itu yang mau saya hormon. Siapa saya hormon itu? Ngomong apa? Gue gak ngerti gue. Gue ngerti tentang gosip apa, gue ngerti gue. Buat gue kerja di duit. Di situ ada mamanya Kak Uzi, ada mama Kak Fi, gue coba bantu. Udah selebihnya gak usah. Lirik itu token, makanya listrik itu token, ya tinggal bayar. Terus gue itu masuk untuk bayar atau mana? Masalahnya di sini rumah gue, kenapa Kak Uzi akan orang lain? Kenapa Kak Uzi nggak ada ngomong sama aku? Berarti Kak Uzi nggak amanah, nggak punya tanggung jawab dong. Kan saya kasih mas saya itu untuk kalian tinggalin. Kenapa kalian nyuruh orang lain untuk bersih dan yang lain-lain, dan Kak Uzi bilang sudah lama tidak tinggal rumah itu, kok nggak serah sama kunci permisi kek? Gimana? Ngomong kami ngusir tuh Selarmon. Apa Selarmon gak ganti gue? Selarmon mau apa? Ya jelasin dong. Si Cocok gak bener kan ngomong kemarin. Di rumah itu seolah-olah ada beberapa orang yang tinggal. Di situ cuma Kak Zi dong yang tahu. Bukan siapa-siapa. Gue masa bodoh. Saya lapor serku. Saya apa? Mau ngatain gue apalah, bodoh amat. Gue tahu di sini gue meminjamkan rumah gue kepada Uzi, tidak meminjamkan kepada si A, si B, si D. Ini nggak ada urusan. Nggak ada urusan gue. Udah, jadi gak usah beli itu urusnya adalah Kak Uzi kenapa tidak ngomong sama saya dan ibu saya? Kenapa kalau dia anak sama Berin ini siapa? Saya kenal, tapi saya tidak pernah mempercayakan mas saya ada orang lain. Kepada Kak Uzi ya, dan di sini ada Aida Tasuti. Mami sang komputer, jangan tuh Coco, minta maaf boleh kan di sisi omong orang itu loh. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya tuh sama ini bantu dulu sekarang lihat ibunya. Karena siapa aku nggak pernah lihat si Pak si BC. Gue pernah lihat ibunya Kazi Sarafidi. Udah. Jadi jangan kayak gitu, jangan saling salah-salahan. Rumah itu ditinggalin sama Dipidok, nggak ada anak-anak Dipidok itu tinggal rumah itu. Kalau rumah itu mau dijadikan kantor tapi mau direnov itu iya. Gimana sih itu rumah dikasih ke orang lain, lu gimana? Siapa yang nggak ngamuk, yang ngamuk lah, jangan kayak gitu. Jadi jangan kayak gitu, aku nggak pengen ada berantem, aku nggak mau gitu loh. Gue nggak ada urusan. Kalau ngomong masalah orang jelekin gue dari tahun jebuk, gue gak sering dijelekin sama orang. Orang itu kenal sama gue, orang itu nggak ngerti gue sering dijelekin. Tapi kalau masalah mengenai urusan sama ini, ya udah karena memang orangnya udah sama-sama ada dan dalil gue gini, udah ayo. Gue gak kalau gue orangnya nggak beli kalau ngomong. Gue orangnya kalau bangsa gue akui di gue salah. Tapi kalau gue bener apalagi ketemu sama orangnya, ya udah sekalian. Kenyanya apa, buktinya apa, faktanya apa, ya bener. Nah itu bener ya guys. Jadi kalau misalkan
kalau misalkan Meldi kebetulan mau itu kayak gimana, dulunya bandel nakal ibaratnya pernah hati aku sebagai ibunya, dia sudah
mukanya gimana? Benar-benar sayangnya mami itu baik banget, makanya ngasih fasilitas semuanya, tempat buat orang juga. Jadi kita nggak ada yang bilang mami nggak kasih tempat. Mami itu ngejaga. Kak Fitri kebetulan ada acara bersama ibu-ibu yang lain, ibu-ibu siap untuk bertanggung jawab. Itu Kak Fitri ngomong gitu loh sama aku. Iya benar-benar. Ngomong aja sama aku, nggak usah ngomong sama Kak Uzi, Ya. nggak usah ngomong sama Coco, nggak usah Ya. ngomong sama siapa-siapa. Face to face kalau ada apa-apa, misalkan nih apa-apa nggak usah disampaikan. Kalau tentang rumah itu atau kayak gimana, kasih Mami, tahu aku ngomong gitu Mami, loh. Mami Dewi masih inget nggak Mami Rita bilang apa? Aku nggak mau pulang sama Mas Fitri sama Hani. Aku lebih baik di kolong jembatan. Masih inget nggak hari itu Mami? Ada aku loh di situ loh. Mami Rita nangis loh. Sayang, namanya orang tua, udah biarin, namanya orang tua itu kalau lagi marah pas pada hari itu. Tapi kemarin pada waktu aku datang di situ, kita lihat mukanya Mami Rita itu kayak gimana. Kepengen kan ketemu sama Kak Fitri? Waktu kapan? Waktu Mami datang ke sana sama. Aku kan datang ke situ, sama aku ambil baju-baju. Vera, sama Mama Vera kan? Iya. Iya. Aku bukan lagi cuman, aku secara orang awam yang melihat seorang ibu ketika aku kasih pancingan kata-kata mau ketemu sama Kak Fitri, enggak. Jawabannya berkaca-kaca, Mami Rita langsung bilang mau. Itu doang. Ya udah nanti kasih waktu, kasih tempat aja Mi, kita ketemuin, ayo. Kan Mami. Ya guys. Mami ya kapan lah, aku kan soalnya kan aku juga sibuk, Coco. Iya. Aku bener deh, aku kalau nggak, aduh saking berisiknya ini, aku mau live ngomongin ini. Sebenarnya aku tuh ini kayak gini, aku mesti sudah tidur tadi dari pagi-pagi, ambil aku dari Jogja. Habis itu aku nanti sore aku latihan treatment buat konser di Singapura. Mana aku aerial sick, mana aku pole dance, mana aku ngejaipong, mana aku Bali tariannya. Aku tahu, semua Mami, itu ada di otak aku. Aku tahu, sayang. Jadi please, mudah-mudahan ini tidak jadi permusuhan. Aku tidak mau ada musuh. Lillahi ta'ala aku ngebantu Kak Uzi, ngebantu Mami Rita. Tidak ada niat hati aku apapun. Aku mau cari saudara. Sama Coco pun aku sayang sama Coco. Jangan sampai ada permusuhan. Aku pinginnya kita damai. Pokoknya kalau ada salah kata, aku minta maaf. Tidak ada yang aku mengusir atau kayak gimana. Doakan rumah itu sampai ke bawah lagi dalam hal yang kayak gini ya, Coco. Betul. Sayang, betul. Jadi kita maaf lagi sekali lagi ya Mi, jangan sampai Mami punya rasa dendam, benci atau marah sama aku. Jangan juga karena enggak. Ini kan diluruskan kan? Ini bukan untuk kebencian, tapi ini kita meluruskan supaya aku sama Coco enak, supaya tidak ada fitnah lagi di sana, supaya aku sama Kak Uzi juga enak bahwa nggak kayak gitu Kak Uzi, aku memang benar-benar sibuk. Demi Allah aku memang sibuk. Aku kerja pagi siang malam. Aku memang punya tujuan. Ini konsernya aku bukan kayak show-show kayak nyanyi biasa asal goyang, tapi aku punya treatment yang harus aku lakuin. Jadi tidak ada waktu. Makanya dari kemarin anakku Meldi aja sampai, "Anti, tidur udah, jangan." Aku kan nggak bisa tidur kalau ada apa-apa. Aduh Anti, kalau nggak jelasin nanti nggak enak. Udah apa kata Meldi? Oh iya, tapi Anti udah, nanti suara Anti tuh serak. Udah sampai kayak gitu anak itu. Sayang. Alhamdulillah anakku tuh sekarang tuh sudah sadar gitu ya, Coco. Maksudnya mudah-mudahan dia pokoknya selalu dalam lindungan Allah. Aku seneng anakku balik lagi sama aku tuh, aku seneng. Makanya jangan sampai aku minta tolong sama Coco, sama Kak Uzi, sama semuanya di sini, jangan sampai berantem lah, kalau bisa jadi saudara gitu loh. Iya. Ya. Itu doang sih, aku pinginnya kalau bisa Coco deket lagi sama Kak Fitri, Kak Uzi deket lagi sama Kak Fitri, namanya saudara, udah gitu ya. Apalagi Coco, aku pingin, Coco kan orang baik, aku tuh tahu banget Coco tuh pekerja keras, jadi sono Coco tuh kayak gimana, nabung duit segala macamnya. Aku tahu banget Coco tuh orangnya nggak suka minta-minta, Coco tuh orangnya bener-bener pekerja. Jadi udah deh Coco, mendingan Coco bisa baik, sayang sama Kak Fitri, sama aku, sama Meldi ya. Percaya deh. Udah deh, pasti kalian juga kalau ketemu kalian juga pelukan. Oke. Ya. Oke.